Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nah, pada kali ini kita akan membahas latihan soal yang sudah diberikan pada video sebelumnya. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai yuk dari nomor pertama. Untuk soal pertama, di sini diberikan data, tentukan yang pertama rata-rata, modus, median, kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin karena di sini datanya belum urut, kita urutkan terlebih dahulu dari angka yang terkecil, sehingga nanti diperoleh sebagai berikut ini. Di sini data terkecilnya adalah 12 dan data terbesarnya 65. Nah, mungkin sebelum kita ngerjain soal rata-rata, kita kerjakan dulu bagian B, yaitu tentang modusnya. Perhatikan di sini bahwa semua data muncul sebanyak satu kali, kecuali 34 dan 45. Nah, di sini kita lihat bahwa 45 di sini muncul sebanyak 2 kali. Dan 34 ini muncul sebanyak 5 kali. Sehingga modus dari data di atas adalah 34. Nah, selanjutnya kita akan mencari mediannya. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu banyaknya data di sini, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perhatikan bahwa di sini N-nya ada 20. Sehingga gunakan rumus median untuk banyaknya data bernilai genap untuk menemukan mediannya. Yaitu X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 kali setengah. Setengah kali ini ya maksudnya. Nah, nanti sama dengan setengah kali N per 2, yaitu 20 per 2, 10, X 10, ditambah X 11. Sama dengan setengah kali 34 ditambah 34. Sama dengan 34. Nah, perhatikan bahwa data ke-10 adalah 34 di sini, sehingga mediannya ada di sini. Nah, perhatikan bahwa data di sebelah kiri median, nanti ada 10, dan di sebelah kanannya median ada 10. Sehingga nanti untuk mencari kuartilnya, D, yaitu Q1, gunakan kembali rumus median untuk banyaknya data genap, yaitu setengah kali 10 bagi 2, 5, jadi X5 ditambah X6, yaitu sama dengan setengah kali data kelimanya ada 24 ditambah data setelahnya yaitu 27, sama dengan setengah kali 51, sama dengan 25,5. Nah, kemudian kita akan mencari kuartil 3-nya, yaitu sama setengah kali X5 ditambah X6.
Nah, perhatikan, karena medianya ada di sini, di tengah-tengah sini, maka nanti 34 yang ini akan menjadi data pertamanya untuk mencari kuartil ketiga. Sehingga nanti data kelimanya adalah 42. 42 ditambah 45 sama dengan setengah kali dengan 87 sama dengan 43,5. Nah, untuk kuartil keduanya itu sama dengan mediannya, yaitu 34. Nah, soal selanjutnya itu tentang simpangan kuartil yang E Ki D sama dengan setengah kali Ki 3 min Ki 1 sama dengan setengah kali 43,5 min 25,5 sama dengan setengah kali 18 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Oleh karena itu, kita hapus terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu rata-ratanya. Nah, rata-rata kan rumusnya X bar sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya sampai nanti yang terakhir adalah Xn dibagi dengan N. Nah, perhatikan bahwa di sini jumlah datanya ada 20, sehingga nanti penjumlahan dari X1 sampai X20 ini nanti dibagi dengan 20. Langsung saja kita mulai dari 12 ditambah dengan 17 tambah dengan 18 dan nanti seterusnya sampai nanti data yang terakhir yaitu 65. Dibagi dengan banyaknya data 20. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua data yang ada sehingga nanti dihasilkan 713 dibagi dengan 20 sama dengan nanti ketemu hasilnya adalah 35,65. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai simpangan rata-ratanya. Itu bagian F. Nah, simpangan rata-rata kemarin rumusnya adalah XD sama dengan, untuk N-nya langsung saja ya, 1 per N-nya 20 kali sigma I sama dengan 1 sampai 20 ya. XI
min X bar nya dimutlakin. Sehingga nanti sama dengan 1/20 kali dalam kurung mutlak 12 min ditambah dengan 17 min 35,65 ditambah dan seterusnya sampai nanti yang terakhir yaitu 65 min 35,65. Nah, nanti ini masing-masing dikurangin sampai sini, kemudian dimutlakin, maka nanti ini hasilnya juga positif, ini positif, dan seterusnya positif sampai sini juga positif. Kemudian nanti hasilnya dijumlahkan, sehingga nanti hasilnya adalah 1/20 dikalikan dengan 208,3 sama dengan 10,415. Selanjutnya kita cari ragamnya, yaitu S kuadrat sama dengan 1/20 kali sigma I sama dengan 1/20 XI min X bar dikuadratkan. Nah, nanti sama dengan 1/20 dikalikan dengan 12 min 35,65 dikuadratin ditambah dengan 17 min 35,65 dikuadratin dan seterusnya sampai yang terakhir nanti 65 min 35,65 kuadrat tutup sama dengan nanti 1/20 dikalikan dengan, nah nanti ini dikurangkan semua, setelah itu dikuadratin maka nanti hasilnya semuanya positif dan dijumlahkan, nanti ketemu hasilnya adalah 3260. Koma 55.
Sehingga nanti ketemu hasilnya adalah 163,0275. Nah, yang terakhir adalah simpangan bakunya. Nah, simpangan baku itu rumusnya adalah akar dari ragam. Sehingga akar dari 163,0275. Ya, ini jawabannya. Dan sekian untuk soal nomor 1. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, di sini diberikan data table, tentukan rata-rata, modus, median, kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kan nilai 60, frekuensinya ada 2. Sehingga nanti jika kita bentuk datanya, nanti ini akan dimulai dari X1 sampai X2. Nah, selanjutnya di sini kita mulai dari data ketiga sampai data ke 2 tambah 8, 10. Kemudian yang ini kita mulai dari data ke 11 sampai data ke 36, karena 10 tambah 26 sama dengan 36. Nah, untuk yang di sini dimulai dari data ke 37 sampai data ke 46. Dan yang terakhir dimulai dari data ke 47 sampai data ke 50. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa totalnya adalah 50, karena banyaknya data ada 50. Nah, mungkin kita loncat dulu saja ke soal nomor B, yaitu tentang modus B. Nah, di video sebelumnya sudah diberitahukan bahwa definisi dari modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar. Perhatikan, di sini frekuensi terbesar adalah 26. 26 ini ada saat nilainya 80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modusnya 80. Nah, selanjutnya bagian C yaitu tentang median. Median, karena datanya genap, maka gunakan rumus median untuk banyaknya data genap, yaitu setengah kali X 50 bagi 2, 25. Ditambah X 25 tambah 1, 26. Sama dengan setengah kali. Nah, perhatikan bahwa di sini data ke-25-nya adalah 80. Karena berada di antara data ke-11 sampai 36, yaitu saat nilainya 80. Ditambah sama data ke-26 pun juga bernilai 80. 80 tambah 80 itu sama aja kayak setengah kali 2 kali 80. Sehingga ini bisa dicoret, sehingga medianya ketemu 80.
Nah, perhatikan bahwa modusnya bernilai sama dengan mediannya. Selanjutnya, kita cari kuartilnya, yaitu Q1 sama dengan. Nah, perhatikan bahwa medianya itu terletak di antara data ke-25 dengan data ke-26. Sehingga data di sebelah kiri median akan terdapat 25. Begitu pula dengan data yang ada di sebelah kanan median. Karena banyaknya data ganjil, maka gunakan rumus median untuk banyaknya data ganjil, yaitu X N plus 1 per 2. Berarti 25 tambah 1 per 2. Sama dengan X 26 bagi 2, 13. Sama dengan 80. Kemudian kita mencari nilai Q3-nya. Karena banyaknya data sama, jadinya sama nanti X13. Cuma nanti di sini nanti data ke-26 berarti X26-nya itu akan menjadi sama dengan X1. Nah, berarti kesimpulannya X13-nya adalah 90. Nah, ini kuartilnya. Nah, kuartil 2 karena tadi sama dengan median, jadi langsung saja sama dengan 80. Nah, lanjut kita ke bagian E. Bagian E ini tadi tentang simpangan kuartil. Berarti nanti QD itu sama dengan setengah kali kuartil 3 dikurang kuartil 1, yaitu 90 dikurangin 80. Sama dengan setengah 90 kurang 80 jadi kali 10. Setengah kali 10, 5. Nah, sekarang kita akan mencari yang kurang apa di sini? Rata-rata, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, mungkin kita hapus saja terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Yang A, kita akan mencari nilai rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan, nah perhatikan, di sini nilai 60, frekuensinya ada 2, nilainya 70, frekuensinya ada 8, dan seterusnya sampai nilai 100, frekuensinya ada 4. Sehingga jika kita masukkan ke sini rumusnya, sehingga nanti hasilnya adalah 60 dikalikan 2, nilai kali frekuensi masing-masing, kemudian nanti hasilnya dibagi dengan banyaknya data, yaitu 50. Ditambah 70 kali 8 ditambah dan seterusnya sampai nanti data terakhirnya yaitu 100. Frekuensinya ada 4, jadi kalikan dengan 4. Dibagi dengan 50. Nah, nanti ini masing-masing dicari perkaliannya, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan, sehingga nanti ketemu hasilnya adalah 4060 dibagi dengan
50. Coret-coret sehingga nanti ketemu hasilnya adalah 81,2. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya, yaitu poin F. Simpangan rata-rata berarti XD sama dengan 1/50 dikalikan dengan mutlak 60 min 8 1,2. Karena frekuensinya ada 2, nanti dikalikan dengan 2. Kemudian ditambah dengan 70 min 81,2 mutlak. Karena frekuensi ada 8, nanti dikalikan dengan 8. Dan seterusnya. Sampai nanti data yang terakhir. Situ 100 min 81,2 mutlak. Nah, karena frekuensinya ada 4, jadi nanti dikalikan dengan 4. Sama dengan 1/50 kali. Nah, perhatikan kalau misalkan ini diselisihkan, maka nanti hasil juga akan positif karena dimutlakin. Nah, nanti masing-masing dikalikan dengan frekuensinya, berarti ini dengan 2, yang ini dengan 8, dan seterusnya sampai 100 ini dengan 4. Kemudian nanti totalnya dijumlahkan, sehingga hasilnya adalah 326,4. Nah, 1/50 kali 326,4, nanti hasilnya adalah 6,528. Nah, selanjutnya kita akan cari ragamnya. Yaitu S kuadrat sama dengan 1/50 kali 60 min 81,2 kuadrat. Perhatikan karena frekuensinya 2, nanti dikalikan dengan 2. Ditambah 70 min 81,2 kuadrat. Karena frekuensi 8 nanti dikalikan dengan 8. Dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir, yaitu 100 min 81,2
kuadrat. Karena frekuensi 4, nanti dikalikan dengan 4. Kurung. Sama dengan. Nah, ini nanti masing-masing dicarikan selisihnya. Kemudian nanti hasil dikuadratin. Dan kemudian nanti dikalikan dengan masing-masing frekuensinya. 60 dengan 2, 70 dengan 8, dan 100 dengan 4. Kemudian nanti semuanya ditotalkan. Sehingga nanti ketemu hasilnya adalah 1/50 dikalikan dengan 4128. Sehingga nanti ditemukan hasilnya adalah 82,56. Nah, kemudian yang terakhir adalah simpangan bakunya. Simpangan baku rumusnya adalah akar dari ragamnya. Sehingga nanti hasilnya adalah akar dari 82,56. Ya, mungkin ini jawabannya. Sekian untuk soal nomor 2. Dan kita lanjut yuk ke soal nomor 3. Untuk soal ketiga, di sini diketahui nilai rata-rata kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa laki-laki 64 dan rata-rata untuk siswa perempuan 56, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah. Nah, berarti di sini diketahui bahwa rata-rata gabungannya itu berarti rata-rata nilai kelasnya itu 58, terus rata-rata nilai laki-lakinya 64, dan rata-rata nilai perempuannya adalah 56. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara siswa laki-laki dengan perempuan, yaitu NL banding NP. Nah, cara gimana? Kita di sini gunakan rumus rata-rata gabungan. X bar G sama dengan NL kali X bar L ditambah dengan NP kali X bar P. Kemudian nanti hasil dibagi dengan NL ditambah NP. Nah, sekarang kita masukkan X bar G-nya di sini 58 sama dengan X bar L-nya 64 NL ditambah X bar P-nya 56 kali NL per NL ditambah NP. Nah, sekarang kita kali silang. Berarti 58
NL tambah NP sama dengan 64 NL tambah 56 N. Ini 56 NP ya maksudnya ya. Di sini NP. Nah, kemudian kita kali satu persatu. Jadinya nanti ketemu 58 NL ditambah 58 NP. Sama dengan 64 NL tambah 56 NP. Nah, selanjutnya di sini yang mengandung variabel NL kita pindahkan ke sebelah kiri, dan di sini yang mengandung variabel NP kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga nanti hasilnya adalah min 6 NL sama dengan min 2 NP. Nah, kemudian yang NP ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, dan di sini angkanya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, perhatikan di sini dua-duanya sama-sama negatif sehingga bisa dicoret negatifnya. Sehingga nanti hasilnya adalah NL per NP, karena pindah ke ruas sebelah kiri jadinya dibagi, sama dengan 2 per 6-nya pindah ke ruas sebelah kanan jadi dibagi 6. Nah, kemudian bisa disederhanakan jadi 1 per 3. Nah, perhatikan bahwa di sini NL per NP sama dengan 1/3. Nah, sehingga bisa kita tuliskan juga NL banding dengan NP sama dengan 1/3. Ini jawabannya. Nah, mungkin sekian untuk soal nomor 3. Nah, mungkin sekian tentang pembahasan soal tentang data tunggal. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan nanti di video selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang data berkelompok. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembahasan tentang data tunggal, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.